Halo semuanya, abang dan teman-teman. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Anissa Margareta dengan NIM 120210212 dari ujian 5 2019. Di sini saya akan menjelaskan soal tugas esai, tugas besar referensi hidrologi. Apa sih hidrologi itu? Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang terjadinya air, pergerakan air, dan distribusi air di bumi baik di atas maupun di bawah permukaan bumi, tentang sifat fisik, kimia air, serta reaksinya terhadap lingkungan, dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Hidrologi juga merupakan ilmu yang mempelajari pergerakan, persebaran, dan juga masalah kuantitas air yang terdapat di bumi dan perilaku hujan terutama meliputi periode ulang curah hujan. Karena berkaitan dengan data perkiraan hujan bencana, analisis frekuensi terhadap curah hujan menggunakan metode-metode yang mengacu pada tata cara perhitungan data saluran. Pada bagian analisis hidrologi diperlukan penentuan hujan rata pada daerah pos hujan yang diamati. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui karakteristik hujan, menganalisis hujan rincangan, dan analisis debit rancangan. Untuk memenuhi langkah tersebut, diperlukan data curah hujan, kondisi lingkungan pemilikan lahan dan guna, serta koefisien terkendali kesana. Analisis curah hujan diperlukan untuk menentukan intensitas yang digunakan prediksi timbulnya aliran permukaan wilayah. Terdapat dua metode yang digunakan dalam menentukan hujan maksimum rata yang terdapat di suatu daerah aliran sungai atau das dari berbagai stasiun yang ditinjau, yaitu metode aljabar dan metode Isoniat. Dan ada metode Thiessen, tapi yang saya dapat cuma dua, yang saya gunakan yaitu cuma dua, metode aljabar dan metode Isoniat. Metode aljabar sendiri adalah metode sederhana dengan pengukuran yang dilakukan di berbagai stasiun yang bersamaan, lalu dijumlahkan dan kemudian dibagi jumlah stasiunnya. Metode Thiessen sendiri adalah metode yang digunakan apabila penyebaran stasiun hujan di daerah bumi tinjau tidak merata. Dan pada metode ini, stasiun yang digunakan minimal untuk perhitungan adalah 3 stasiun hujan. Untuk metode isoliat adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan kedalaman hujan yang sama. Pada metode isoliat ini, dianggap bahwa hujan yang pada suatu daerah di antara dua garis isoliat adalah merata dan sama dengan nilai rata-rata dari kedua garis isoliat tersebut. Langkah selanjutnya yaitu ada analisis frekuensi curah hujan. Adalah kemungkinan tinggi hujan yang terjadi dalam skala ulang tertentu, baik secara frekuensi di satu waktu maupun periode ulangnya. Analisis frekuensi ini didasarkan pada sifat statistik, data kejadian yang telah lalu untuk memperoleh probabilitas besaran hujan di masa yang akan datang, akan tetap sama dengan sifat statistik pada masa lalu. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung besarnya curah hujan pada skala ulang tertentu, yaitu distribusi normal, jumlah, log normal, dan log persentase. Sementara itu, untuk menentukan metode distribusi frekuensi empiris, mana yang sesuai dengan sampel data yang ada, diperlukan pengujian secara statistik. Terdapat dua cara pengujian, yaitu uji C-kuadrat dan uji Stirner Kolmogorov. Pada uji C-kuadrat, nilai EF dikurang OF pangkat 2 bagi EF dari perhitungan yang saya dapat yaitu 2,5 kurang dari 7,18. 7,18 ini adalah nilai X kuadrat. Itu adalah nilai ketentuan dari tabel X pangkat 2. Sehingga saya pada uji C-kuadrat ini memenuhi syarat. Untuk uji Stirner-Kolmogorov, pada uji yang saya dapat yaitu yang memenuhi adalah distribusi tubal dan lokasi 3. Dan yang saya gunakan pilih salah satu kan, yang saya gunakan itu adalah lokasi 3. Jadi untuk langkah selanjutnya itu saya menggunakan lokasi 3. Kemudian adanya perhitungan selanjutnya itu adalah intensitas curah hujan, adalah jumlah hujan dalam satuan waktu tertentu yang dinyatakan dalam milimeter per jam, milimeter per hari, milimeter per tahun, dan lainnya. Besar intensitas curah hujan berbeda-beda di tiap titiknya. Hal ini disebabkan faktor lamanya curah hujan serta frekuensi kejadiannya. Sifat umum hujan adalah makin singkat hujan berlangsung, intensitasnya juga cenderung makin tinggi, dan makin besar periode ulangnya, makin tinggi pula intensitasnya. Intensitas hujan diperoleh dengan cara melakukan analisis data hujan baik secara statistik maupun secara empiris. Biasanya
Intensitas hujan dihubungkan dengan durasi jangka pendek, seperti 5 menit, 30 menit, 60 menit, dan berjam-jam. Kemudian alat data curah hujan jangka pendek ini hanya dapat diperoleh dengan menggunakan alat pencatat hujan otomatis. Apabila data hujan jangka pendek ini tidak tersedia, yang ada hanya data hujan harian, maka intensitas hujan itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus Monod B. Nah, ada 4 metode dalam intensitas curah hujan, yaitu metode Monod B, Ishiguro, Talbot, dan Sherman. Nah, saya menggunakan 3 metode saja, yaitu metode Monod B, Ishiguro, dan Talbot. Metode Monod B ini hanya menghitung intensitas saja. Kemudian menghitung I. Kemudian untuk metode Ishiguro yaitu perhitungan yang menghitung nilai I. Nilai I itu dari metode Monod B, kemudian dikali dengan akar T, yaitu waktu. Terus ini itu berpangkat. Kemudian untuk menghitung metode Talbot, yaitu metode yang menghitung intensitas berpangkat 2 dikali dengan T, tidak di akar T-nya. Bedanya itu. Terus juga untuk metode Sherman itu metode yang menggunakan perhitungan logaritma. Jadi semua nilai T itu diambil dari nilai metode Monod B. Metode Salah satu metode yang digunakan untuk memperkirakan laju aliran puncak atau debit banjir atau debit rencana yaitu metode rasional USSC 1973. Metode ini digunakan untuk daerah yang luas pengairannya kurang dari 300 hektar. Metode rasional dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa curah hujan yang terjadi mempunyai intensitas seragam dan merata di seluruh daerah pengairan selama paling sedikit sama dengan waktu konsentrasi atau PC. Rumus dari metode debit rencana ini yaitu I sama dengan 0,278 dikali I dikali C dikali A. Nah, 0,278 ini adalah konstanta jika luas daerahnya atau A-nya itu dengan satuan luas kilometer per second, kilometer pangkat 2. Di sini saya menampilkan tabel ketentuan dari nilai C. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata dalam penjelasan esai ini, terima kasih.